Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang sesi mengenal tanah perjanjian bagian 2. Untuk itu kita akan berdoa. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Engkau sungguh baik Tuhan, telah memberikan kami berkat-Mu, hikmat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami membuka hati kami untuk lebih mengenal tentang tanah perjanjian ini, sehingga semuanya boleh Kau bukakan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Shalom untuk semua kita yang mengikuti kelas mengenal tanah perjanjian dari GBI Alitia Magelang. Saya Pendeta Tony menyapa saudara di berbagai tempat. Ya, ada yang saya dengar kemarin ada yang menyaksikan dari Amerika, dari Singapura, juga ada di berbagai tempat yang mengikuti untuk kelas pengajaran ini. Baik, kita akan melanjutkan untuk sesi yang kedua ini,
yaitu mengikuti tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, saya hanya ingatkan tentang kelas ini adalah untuk membuat kita mengerti bagaimana rancangan Tuhan dan berkat Allah bagi bangsa Israel yang kita pasti akan mendapatkan hal-hal yang baik di sana. Bagaimana kita akan mengerti dan mendapatkan nilai-nilai kehidupan. Nah, saudara, bagi yang sudah pernah ikut ikut tur Holy Land maksud saya, ini akan membuat kita sedikit bernostalgia, dan yang belum pernah, saudara akan bisa mendapatkan sedikit wawasan. Jadi saya ajak jalan-jalan saudara ke berbagai tempat supaya kita bisa mengenal itu semua, dan kita akan melihatnya lewat tayangan-tayangan baik foto maupun video. Baik saudara, ini adalah bagian yang kedua dalam kelas mengenal tanah perjanjian. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa kalau kita mau mengerti tentang perjalanan bangsa Israel, saudara mau tidak mau harus kita memulainya dari tempat namanya Mesir. Karena Mesir ini tempat yang sangat strategis dan memiliki banyak arti di dalam sejarah perjalanan keluarnya bangsa Israel. Baik, ini adalah bagian yang kedua ya. Di depan saya ini ada ornamen-ornamen, ya ini tidak dijual ya, not for sale ya, ini hanya sekedar properti. Ini satu hal yang saya senang kalau pergi kemana-mana suka mengumpulkan, beli mainan-mainan seperti ini ya, icon-icon di sebuah tempat. Baik, ada piramid, ada sphinx, ada mungkin patung-patung dari Firaun dan lain sebagainya. Tidak ada maksud apa-apa, hanya sekedar properti. Saya senang mengumpulkan benda-benda seperti ini untuk koleksi saja. Baik, saudara, hari ini kita masih ada dalam pengajaran kita yaitu Mesir. Nah, saya ingin review untuk minggu yang lalu, kita belajar tentang piramid ya. Ini piramid dan juga sphinx ya. Satu patung yang sangat terkenal, patung singa berkepala manusia, melambangkan spiritnya orang Mesir, konon begitu, yaitu singa melambangkan kekuatan, manusia adalah melambangkan kelembutan. Jadi lembut tapi juga kuat, itu adalah filosofi Sphinx dan lain sebagainya. Piramid adalah kuburan-kuburan raja-raja orang-orang Mesir. Nah saudara, kemarin kita juga belajar tentang gereja Ben Ezra, Sinagog, sebuah tempat di mana gereja dibangun di atas tempat yang diyakini Musa diangkat dari air, dan juga ada gereja yang tidak kalah menariknya, yaitu gereja di mana Yesus pernah mengungsi ke Mesir, dan kemudian di tempat pengungsian Yesus dan keluarga kudus dibangun sebuah gereja yang indah ya, gereja yang orang berkata juga gereja gantung dan lain sebagainya. Dan kita juga belajar kemarin tentang papirus ya, masih ingat juga tentang belajar minyak narwastu. Nah, ini kita belajar apa yang kita pelajari dalam minggu kemarin. Nah, hari ini saya akan melanjutkan masih di Mesir. Masih di lokasi Mesir, kita akan belajar tentang sebuah tempat. Nah, tempat ini khusus karena tempat ini adalah sebuah gereja yang dibangun bukan karena dasar-dasar Alkitab atau lokasi-lokasi yang disebutkan di dalam Alkitab. Jadi tempat yang mau saya sampaikan pada sesi kedua ini adalah sebuah gereja yang diberi nama Saint Simon the Tanner Church atau gereja Simon si penyamak kulit. Nah, ini sebuah gereja yang ada di tempat Bukit Mukatam. Nah, kalau saudara bertanya, Pak, apa peristiwa yang melatar belakangi tentang gereja Saint Simon the Tanner Church ini? Peristiwa di dalam Alkitab, saya katakan tidak ada, karena gereja ini dibangun bukan karena sejarah Alkitab, tapi sejarah yang pernah terjadi di bangsa Mesir. Jadi sekali lagi, kalau saudara cari di bagian mana di dalam Alkitab yang menghubungkan ini, enggak ada saudara, tapi memang nanti ada ayat yang sedang dipertanyakan di sana. Nah, ini yang akan menjadi sebuah pelajaran kita. Jadi pertemuan kedua ini khusus kita akan belajar tentang sebuah gereja yang bagus sekali, yaitu Saint Simon the Tanner Church. Nah, letaknya adalah di
bagian tenggara kota Kairo, Mesir, saudara. Gereja ini salah satu gereja Koptik. Ya, kemarin saya jelaskan tentang Mesir punya persekutuan gereja yang sangat besar dan berpengaruh, yaitu gereja Koptik. Di mana gereja Koptik punya pemimpin sekelas paus, yaitu bisa disebutnya patriark, ya, patriark. Nah, ini adalah pemimpin gereja Koptik yang sekelas paus. Nah, ini satu yang mungkin pengetahuan buat kita. Nah, gereja ini gereja yang sangat spesial. Saya punya gambarnya, saudara bisa perhatikan. Yang Anda lihat itu adalah bagian tampak depan. Ya, nanti kita akan jalan-jalan di tempat ini. Letaknya cukup jauh dari Kairo, mungkin naik bis bisa hampir sejam. Ya, hampir sejam dari Kairo menuju ke Bukit Mukatam ini. Bukitnya namanya Bukit Mukatam. Jadi kalau saudara melihat atau di tur-tur bicara tentang gereja Bukit Mukatam, sama ini gereja Simon the Tanner Church, ini sama juga. Oke, kita ada di gereja yang sangat luar biasa, yaitu gereja yang diberi nama Saint Simon the Tanner Church. Gereja ini terletak di Bukit Mukatam. Ya, di mana itu Bukit Mukatam? Itu letaknya bagian tenggara kota Kairo. Perjalanan cukup jauh, ya kurang lebih 1 jam dari Kairo naik bis. Nah, masih harus ganti mobil-mobil kecil. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa kita mesti ganti mobil-mobil kecil. Nah, saudara, sekali lagi nama gereja ini adalah Saint Simon the Tanner Church atau Gereja Santo Simon si penyamak kulit. Nah, kurang lebih begitu ya terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Nah, disebut juga gereja sampah. Nah, saudara seringkali mendengar ini kalau promo-promo Holy Land Tour seringkali dikatakan kita akan berkunjung ke gereja sampah. Nah, kenapa diberi nama gereja sampah? Konon yang memberi nama gereja sampah ini orang-orang Indonesia, saudara. Ya, jadi bukan mereka, bukan orang Mesir, tapi orang Indonesia yang memberi nama gereja sampah. Itu julukan. Kenapa? Karena perhatikan ini alasannya kenapa diberi nama gereja sampah. Karena untuk menuju ke gereja ini, perhatikan gereja ini ada di atas bukit. Nah, kalau mau ke sana itu naik mobil, itu naik terus. Nah, perjalanan yang kita lewati itu adalah perkampungan kumuh. Perkampungan di mana mereka penduduknya hampir 100% profesinya sebagai pemulung. Tukang pungut sampah. Ya, jadi ini kalau di Jogja itu ada dulu sekarang kayaknya juga menjadi semakin lebih baik. Dulu dikenal di Kalicode. Nah, Kalicode ini saya pernah melayani di sana berapa kali di Jogja. Di bawah Kalicode itu ada satu perkampungan itu di mana penduduknya juga banyak sebagai profesinya adalah pemulung. Tapi sekarang rumahnya menjadi bagus-bagus ya, ada kemajuan dan ada perkembangan bagaimana Tuhan memberkati mereka. Nah, sama juga gereja Bukit Mukatam ini atau gereja ini disebut gereja sampah. Kenapa? Karena perjalanan menuju ke sana itu kita melewati perkampungan atau melewati jalan sempit. Jadi bis besar tidak bisa masuk. Ya, jadi sulit sekali masuk. Biasanya ganti bis-bis kecil atau mobil-mobil kecil. Nah, ini foto yang saya ambil dari kamera saya. Jadi tidak terlalu bagus karena saya ngambilnya dari dalam bis ya. Jadi saya foto-foto apa yang kita lewati, tak foto-foto. Nah, kurang lebih Anda bisa bayangkan situasinya seperti ini. Ya, kumuh sekali, cukup padat, di mana-mana ada tumpukan sampah. Mereka memang profesinya adalah pemulung. Jadi, nah uniknya bahwa semua ini adalah orang-orang Kristen, saudara. Nah, ini orang-orang Kristen terkonsentrasi banyak di Bukit Mukatam ini, di sebuah tempat yang disebut dengan gereja sampah. Saudara, nah ini adalah satu tempat yang kita akan berkunjung ke sana. Nah, kalau saudara sudah sampai di bawah, kemudian ganti mobil kecil, biasanya kita akan naik perjalanan mungkin ya 20 menit sampai 30 menit, kita akan sampai di puncak. Nah, di puncak itu saudara akan bertemu dengan gereja yang sangat-sangat spesial. Gereja yang megah namanya gereja Saint Simon the Tanner Church. Ini gereja yang begitu luar biasa. Nah, kita akan lihat. Nah, kalau saudara sampai ke puncak, ini yang akan Anda lihat. Sebuah gereja di Gunung Batu.
Ya, saudara bisa lihat itu gunung batu. Jadi kalau saudara di dalam Alkitab kan backgroundnya di Timur Tengah, di Israel banyak gunung batu. Sulit kita membayangkan di sini ya, tetapi di sana banyak sekali. Yesus juga disebut gunung batu, ya, ada lagu yang berkata dialah gunung batuku. Nah, gunung batu ini adalah tempat perlindungan kalau badai dan sebagainya. Nah, betul-betul dari batu tidak tumbuh tumbuhan apapun, saudara, karena batu yang keras di mana tumbuh-tumbuhan tidak hidup di sana, saudara. Perhatikan, begitu Anda sampai di gereja ini Anda akan takjub. Kenapa? Karena akan melihat gunung batu yang diukir menjadi sebuah gereja, saudara. Nah, saya ingin saudara perhatikan bagian dari kapel untuk pintu gerbangnya. Ya, ini saya kasih lingkaran warna kuning. Ini kapel. Nanti kita akan lihat puncak kapel ini dari dalam, ya, dari dalam gereja akan kelihatan puncak kapel ini, saudara. Nah, hal yang indah adalah bahwa saudara nggak pernah membayangkan bahwa gereja ini bisa menampung 10.000 orang sekali ibadah, saudara. Wow, kayak stadion, saudara ya. 10.000, perhatikan, yuk kita masuk ke gerejanya. Nah, ini gerejanya, saudara. Jadi gunung batu yang digali, dilobangi, dan kemudian diukir, dan kemudian dibuat kursi-kursi, dan di bawahnya adalah stage utama, di kiri kanan masih ada tempat-tempat. Jadi ini satu gedung gereja yang sangat spesial, gedenya minta ampun, dan sekali lagi mampu menampung bisa 10.000 orang sekali ibadah, saudara. Nah, dipakai untuk apa? Segitu banyak orang-orang Israel hari-hari tertentu gereja Koptik membuat doa untuk bangsa dan negara. Jadi mereka berdoa, wah, orang-orang Kristen berdoa untuk bangsa Mesir dan negara Mesir begitu luar biasa ya. Jadi ini yang kita perlu pelajari. Jadi saudara berdoalah untuk bangsa Indonesia dalam kondisi apapun, kita terus mendoakan seperti orang Mesir terus mendoakan. Hari-hari tertentu mereka kumpul puluhan ribu karena penduduk Bukit Mukatam sendiri kira-kira jumlahnya 50.000 orang, saudara. Jadi mereka harus dibuat shift untuk doa bagi bangsa, di mana bendera-bendera Mesir dikibarkan, mereka berdoa menangisi bangsa dan negara. Luar biasa, saudara. Kalau saudara berkesempatan di bulan-bulan tertentu, saudara bisa ada di sana, ikut ibadahnya mereka. Wow, itu sangat-sangat luar biasa. Ya, tapi kita akan melihat ini kembali. Ini interior, jadi separuh di dalam, separuh open air, jadi terbuka. Jadi kalau hujan ya kehujanan, saudara, panas ya kepanasan. Jadi ini bagian kalau kita duduk untuk melihat di bagian dalam. Kalau ada acara di sana kita bisa melihatnya. Lah kalau ada tur-tur yang jumlahnya sedikit ya mungkin ya seperti yang kita lihat, atau yang jumlahnya hanya sekitar 30 orang, ya kita bisa langsung menggunakan podium atau di stage. Ya, saya pernah berkhotbah di sana, di stage saja karena pesertanya hanya sekitar 30-an orang saja, saudara. Nah, di sini kita melihat satu gambar yang indah tentang inilah gereja. Yuk kita sekarang lihat posisi kalau kita berdiri di stage, ya, supaya kita bisa lihat. Ini gambarnya kalau kita berdiri di stage. Anda bisa bayangkan betapa indah dan gedenya. Ya, ini sebuah gambaran tentang gereja Bukit Mukatam yang berkapasitas 10.000. Nah, saudara bisa lihat di gambar ini ada puncak dari menara yang di pintu gerbang tadi, yang saya kasih lingkar warna kuning tadi. Saudara lihat di bagian sebelah kanan mungkin ya, kalau di pandangan kita, di bagian kanan di LCD kita, itu adalah bagian di mana puncak dari gereja Bukit Mukatam. Jadi itu pintu gerbangnya, saudara. Nah, ini gereja pada masa kini kalau kita melihat dari stage ke arah pengunjung. Indah ya, megah, saudara. Begitu luar biasa, dan ini adalah di dalam gunung batu. Sekali lagi, sebagian di dalam, sebagian open air, jadi terbuka. Ya kalau hujan ya kehujanan, saudara. Ini satu gambar yang indah. Nah, saudara pastikan kalau saudara ikut tur Holy Land, kalau lewat Mesir ya secara reguler pasti lewat Mesir, Israel, Yordania, saudara
pastikan mintalah kepada tour leadermu dan kepada biro travel yang saudara pakai untuk menjadikan Bukit Mukatam adalah kunjungan utama. Karena kalau tidak seringkali kita akhirnya nggak bisa datang. Ya kalau memang ada masalah, lagi tutup, lagi renovasi, ya kita nggak bisa apa-apa. Tapi jangan sampai kita gagal ke Bukit Mukatam karena alasan. Seorang teman ngomong begini, ya Pak, karena kita terlalu lama di piramid. Jadi kehabisan waktu, karena ini ditutup sore jam 3 atau jam 4 sudah ditutup, saudara. Jadi sudah sampai sana tutup, saudara nggak bisa masuk. Makanya ada yang lebih parah lagi, Pak, karena kami belanja di lukisan di toko lukisan papirus, kelamaan jadi akhirnya sampai ke sana udah tutup. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Saudara harus menjadikan ini yang utama. Jadi kalau memang harus ada kesempatan belanja, atur waktu dengan baik supaya saudara tidak kehilangan kunjungan tempat ini. Ini tempat yang bagus. Ada yang berkata, ya Pak, saya terlalu lama, grup terlalu lama, borong-borong minyak narwastu sehingga keasikan kelamaan, waduh, sampai ke sana sudah tutup. Nah, saudara perhatikan, jangan sampai hal itu terjadi karena kecuali memang terjadi sesuatu ya, ada renovasi, sedang ada politik ditutup dan sebagainya, situasi politik. Nah, saudara itu nggak bisa kita hindari. Nah, tapi sebatas yang kita bisa hindari, hindarilah karena ini tempat yang sangat baik untuk kita bisa kunjungi, saudara. Nah, kenapa saya tertarik untuk membicarakan ini? Karena padahal tempat ini tidak ada di dalam Alkitab, saudara. Kenapa tempat ini saya angkat menjadi untuk kelas yang kedua ini, saudara? Karena perhatikan, ada satu kisah yang melatar belakangnya begitu indah. Pastinya bukan di dalam Alkitab, saudara, tapi dalam sejarah yang tertulis bagi orang-orang Mesir. Jadi kisah ini bukan kisah dongeng, kisah ini bukan kisah legenda biasa, kisah ini bukan sekedar cerita, kisah ini adalah kisah nyata. Dan itu menjadi kisah yang diceritakan oleh semua orang Mesir, termasuk semua agama dan semua suku. Jadi semua kepercayaan menceritakan kisah ini. Jadi ini kisah yang sangat terkenal di Mesir, saudara. Dan ada bukti-buktinya dan membuat ini bukan menjadi sebuah cerita isapan jempol. Mari kita lihat cerita dari kisah gereja Saint Simon the Tanner ini, saudara ya, yang terletak di Bukit Mukatam. Oke. Dalam bahasa Arab, mereka menyebutnya bukan Saint Simon, tetapi Saint Samaan. Samaan itu sama dengan Simon, ya. Jadi Santo Samaan, ini orang Mesir menyebutnya demikian. Tentu saja intonasi atau pengucapannya tidak seperti saya ya. Mereka punya pengucapan yang khusus dengan logat-logat Arabnya dan sangat indah untuk kita bisa mendengarnya. Baik, nah Saint Simon atau disebut gereja Samaan ini hidup di abad ke-10 di Mesir, saudara. Kisah yang akan saya ceritakan adalah kisah yang terjadi di abad ke-10. Ketika pada abad ke-10 Mesir dipimpin oleh seorang khalifah dari kelompok Fatimid yang bernama Al-Mu'iz. Jadi Mesir sering terjadi pergolakan, pergantian kepemimpinan, penguasa lewat kudeta, lewat peperangan dan lain sebagainya. Dan abad ke-10 Mesir dipimpin oleh seorang raja, mungkin begitu ya, tapi disebutnya khalifah. Khalifah Fatimid yang namanya adalah Al-Mu'iz. Nah, kita tahu kemarin atau tadi saya juga menyebutkan bahwa gereja di Mesir mulai abad ke-4 diresmikan menjadi agama resmi Kristen dan abad 5 gereja mulai dibangun dengan begitu megah. Nah yang kita lihat adalah pada abad ke-10, jadi sudah 5 abad berlangsung, orang Mesir punya kepausan atau gereja Koptik ini punya patriark, pemimpin, paus, saya menyebutnya mungkin lebih enak saya sebut paus ya karena mungkin kita lebih familiar daripada patriark. Nah, paus gereja Koptik saat itu adalah bernama Anba Abraham. Jadi paus Abraham saya menyebutnya biar lebih gampang untuk kita mengingatnya.
Nah saudara, jadi penguasa yang berkuasa adalah Raja Al-Mu'izz dan pausnya adalah Abraham, Paus Abraham. Saudara, hal yang khusus yang mau saya ceritakan tentang dua orang ini adalah begini, bahwa Khalifah Al-Mu'izz ini adalah pemimpin Mesir yang cendekiawan. Dia suka belajar banyak hal. Nah, Al-Mu'izz ini suka juga punya kebiasaan yaitu mengumpulkan orang-orang untuk berdiskusi dan berdebat. Tentang apa debatnya? Apa saja, politik, tentang nilai-nilai hidup, termasuk soal debat agama. Nah, backgroundnya adalah suatu kali ada debat antara Paus Abraham dengan Al-Mu'izz. Paus Abraham diundang dan kemudian diajak berdebat tentang agama, dan singkat cerita bahwa Paus Abraham memenangkan perdebatan itu, sehingga Al-Mu'izz merasa, aduh saya mesti belajar lagi, saya akan kumpulkan orang untuk saya belajar dari mereka, nanti saya akan undang kembali Paus Abraham untuk kembali berdebat. Nah saudara, dalam kondisi ketika itulah muncul seorang yang bernama orang Yahudi namanya Ibnu Kilis. Nah saudara tahu bahwa Ibnu Kilis ini sebelum Khalifah Al-Mu'izz ini berkuasa, maka Ibnu Kilis ini adalah jabatannya seorang gubernur di sebuah tempat. Nah karena dia adalah orang sangat-sangat punya trik politik yang tingkat tinggi, mungkin begitu ya, gaya-gaya orang politik murni, maka Ibnu Kilis ini tentu saja ketika rajanya ganti, dia tidak mau kehilangan jabatan. Maka dengan trik-trik politik yang dia lakukan adalah mendekati Al-Mu'izz ini, mendekati Khalifah Al-Mu'izz untuk menyenangkan hatinya, termasuk bahwa Ibnu Kilis ini meninggalkan agamanya Kristen Koptik dan beralih menjadi agama Islam karena dia ingin merebut hati dari Khalifah Al-Mu'izz ini, saudara. Nah saudara, memang akhirnya dia mampu untuk berhasil untuk bisa mendekati, sehingga dia masih punya jabatan pada pemerintahan Khalifah Al-Mu'izz, saudara. Nah saudara, orang ini jahat sekali, saudara. Orang Yahudi ini jahat dan dia tidak suka sebenarnya nggak suka dengan kekristenan, dan dia sebenarnya juga tidak suka dengan Al-Mu'izz, saudara. Tapi karena dia butuh, maka yang dilakukan adalah dia menggunakan trik-trik politiknya, saudara. Nah apa yang dilakukan oleh Ibnu Kilis ini, saudara? Dengar baik-baik. Nah Ibnu Kilis ini karena dulu mantan orang Kristen, dia tahu satu ayat. Dan dia tahu banyak ayat lah ya, begitu. Nah dia kemudian mendekati Khalifah Al-Mu'izz ini karena dia tahu bahwa Al-Mu'izz baru kalah debat. Maka untuk menyenangkan hatinya, dia mau pakai rahasia jurus untuk mengalahkan orang Kristen. Nah tujuannya satu, saudara, untuk memusnahkan orang Kristen dari Mesir. Nah saudara, sehingga ini menjadi tujuan yang jahat dari Ibnu Kilis untuk menghilangkan orang-orang Kristen dari Mesir. Maka dia datang kepada Khalifah Al-Mu'izz, dia berkata begini, Khalifah, Raja, kamu tahu enggak, kamu baru kalah perang, kamu baru kalah debat kan? Kamu baru kalah untuk berdebat dengan Paus Abraham, kamu mau menang enggak? Wow, ya tentu saja mau menang. Gimana caranya? Nah, ini saya kasih jurusnya nih, tak kasih rahasia. Orang Kristen termasuk Paus Abraham ini, mereka meyakini kitab sucinya. Nah, karena saya ini dulu mantan orang Kristen, saya tahu satu ayat yang Anda bisa pakai untuk menjatuhkan orang Kristen. Dan untuk mengalahkan debat dengan Paus Abraham ini. Wah, Khalifah Al-Mu'izz sangat bergairah. Apa itu? Coba kasih tahu saya. Nah, makanya Ibnu Kilis ini memberikan satu ayat kepada Al-Mu'izz. Ayat apa yang diberikan adalah begini, orang Kristen
meyakini ayat di dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Ngomong begini ayatnya. Apa bunyi ayatnya? Nah, ayatnya ngomong begini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu. Ini perkataan Yesus loh. Nah, Yesus ngomong begini, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Wah, Ibnu Kilis menyampaikan itu, kemudian Al-Mu'iz berkata, emang ada ayat itu? Ya, orang Kristen sangat meyakininya. Perkataan Yesus, sesungguhnya kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu ngomong kepada gunung ini pindah ke sana, maka gunung itu akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagi kamu. Nah, terus maksudmu apa? Udah panggil saja kembali Paus Abraham dan coba suruh dia buktikan ayat ini benar atau tidak. Dia bisa melakukannya atau tidak. Nah, kalau tidak berarti kitab sucinya tidak berlaku dong, tidak mengandung kebenaran. Sehingga orang Kristen tidak harus ada di Mesir. Maka ini menjadi senjata yang baik untuk kamu berdebat melawan Paus Abraham. Paus Abraham begitu antusias untuk merespon tentang hal itu, kan dipikir ya benar juga ya. Kenapa orang Kristen ngomong kalau punya iman sebesar biji sesawi itu kecil banget ya. Mungkin separuh wijen kalau saudara lihat biji sesawi itu kecil sekali saudara. Dan Alkitab berkata, ini perkataan Yesus, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu ngomong kepada gunung pindah, maka harus pindah. Akan pindah gunung itu. Dan ditutup dengan kata tidak ada yang mustahil bagi kamu, saudara. Maka dapat angin segar, Al-Mu'iz ini kemudian mengundang Paus Abraham kembali. Dan diajak berdebat, disaksikan banyak orang. Dan kemudian Paus Abraham bertanya, mau apa lagi? Debat apa lagi? Maka Al-Mu'iz kemudian menyampaikan ayat yang dibocorkan oleh Ibnu Kilis, orang Yahudi yang jahat itu. Maka dia berkata, begini, apakah kamu tahu di dalam Alkitab Matius 17 ayat 20? Paus Abraham berkata, ya, saya tahu. Apakah bunyinya? Bacakan, dibacakan. Sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah, maka akan pindah, tidak ada yang mustahil. Maka Al-Mu'iz berkata, kalau begitu sekarang buktikan bahwa ayat itu benar dan buktikan bahwa ayat itu tidak bohong. Saya beri kesempatan kamu 3 hari untuk membuktikan hal itu. 3 hari kemudian kamu datang mau berdebat atau menunjukkan bukti bahwa kamu harus memindahkan. Nah, ditunjukkan sebuah bukit namanya Bukit Mukatam. Kamu lihat Bukit Mukatam di sana, sebuah gunung batu yang besar, dan 3 hari kamu harus pindahkan gunung batu itu. Pindah sesuai dengan ayat ini. Waduh saudara, ini perdebatan yang sangat berat saudara. Bagaimana tidak? Bagaimana kita bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang tidak percaya saudara. Memang seringkali perdebatan bukan sesuatu yang baik untuk kita bisa lakukan tentang agama dan lain sebagainya. Tetapi saat itu tidak ada pilihan lain, saudara. Maka Abnu Abraham atau Paus Abraham ini berkata, baik, 3 hari lagi aku akan datang. Maka kemudian sejarah menuliskan Paus Abraham ini kembali ke Kairo dan dia berdoa di gereja yang kita kemarin belajar, Abu Serga Church, di mana keluarga kudus pernah tinggal di sana. Nah, Paus Abraham ini doa di sana, doa puasa selama 3 hari, saudara. Ketika dia doa puasa 3 hari 3 malam, Tuhan gimana nih? Saya bagaimana cara membuktikan untuk mujizat itu bisa betul-betul nyata? Aku takut, aku bingung nih gimana caranya. Bagaimana supaya firman-Mu tidak dipermalukan?
Firman-Mu tidak diremehkan dan ada bukti. Maka Paus Abraham ini berdoa 3 hari 3 malam di gereja Abu Serga Church. Pada hari yang ketiga, rupanya dalam tidur ketika dia lelah, dia mendapatkan mimpi, saudara. Nah, mimpinya dia didatangi oleh Bunda Maria. Nah, Bunda Maria ini meminta untuk Paus Abraham ini pergi ke jembatan besi yang di dekat rumahnya. Pergilah ke sana. Kamu akan menjumpai seseorang yang akan menjadi pemimpin dalam doa untuk memindahkan gunung itu. Maka inilah yang terjadi, saudara. Apa yang dilakukannya betul-betul membuat hal ini, menakutkan sekali, saudara ya. Maka ketika dia bangun tidur, dia datang, dia taat dengan mimpinya, dia kemudian pergi ke jembatan besi yang ditunjukkan oleh Bunda Maria dalam mimpinya. Nah, apa yang ditemuinya di sana, rupanya dia berharap ketemu dengan seorang yang mungkin rasul atau orang yang hebat, tetapi yang dijumpainya adalah seorang penyamak kulit yang sedang menjemur kulit di jembatan itu, dan dia namanya adalah Simon atau Simon. Profesinya adalah penyamak kulit. Dia melihat orang ini orang biasa, kepalanya agak sedikit botak, dan matanya buta satu, saudara. Maka dia tidak memandang manusia kondisi seperti itu, dia datang kepada Simon ini berkata, aku minta kepada kamu untuk memimpin doa. Simon ini tahu siapa yang datang kepada dia, paus yang sangat dihormati di Mesir. Maka ditanyalah, apa yang aku bisa bantu? Kamu harus memimpin doa untuk memindahkan bukit Mukatam. Dijelaskan, Simon pertamanya ragu, dia berkata, saya ini siapa? Tapi karena diteguhkan, diceritakan bahwa Paus Abraham ini didatangi oleh Maria dan lain sebagainya, dia menjadi yakin, dan dia berkata, baik, tapi syaratnya satu, nanti kalau sudah selesai doa, saya tidak mau ada apa-apa, saya akan pergi meninggalkan kalian. Jadi tidak ada orang tahu apa yang saya lakukan. Baik, syarat itu diterima oleh Paus Abraham, dan disinilah maka mereka hari yang ketiga, mereka datang menemui Khalifah Al-Mu'iz ini. Dan pada hari yang ditentukan, mereka kemudian kumpul. Paus Abraham dan Simon beserta dengan pengikutnya, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, dan juga Khalifah Al-Mu'iz bersama dengan Ibnu Kilis dan juga dengan pengikut-pengikut dan prajurit-prajuritnya. Maka ketika mereka bertemu, mereka berkata, gimana? Sang raja berkata, apakah engkau sudah siap? Kalau kamu tidak bisa melakukan ayat ini, berarti agamamu bohong. Yang harus kamu lakukan 3 hal. Kalau sampai bukit ini tidak pindah, yang pertama, kamu harus masuk Islam, karena agamamu tidak benar. Yang kedua, kalau kamu nggak mau, berarti kamu harus pergi dari Mesir. Yang ketiga, kalau kamu nggak mau pindah agama, nggak mau pergi dari Mesir, yang ketiga, kamu akan dibunuh di sini. Wah, ini tantangan yang sangat-sangat berat, saudara. Maka mereka kemudian mulai doa, saudara. Ketika mulai mereka berdoa, nah ada satu doa yang mereka naikkan, hanya sebuah kalimat, yaitu Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, begitu ya. Mereka berdoa, artinya kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan. Saudara tahu, doa itu diucapkan 400 kali. 400 kali dengan posisi 100 kali menghadap timur, 100 kali menghadap barat, 100 kali menghadap selatan, 100 kali menghadap ke selatan, dan selanjutnya 100 kali, 100 kali, 100 kali. Jadi mereka hanya berteriak, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
mereka berteriak kepada Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan. Setelah doa yang ke-400, maka Paus Abraham memberi tanda salib kepada gunung Bukit Mukatam dari kejauhan. Dan apa yang terjadi saudara? Bukit itu mulai bergerak, terjadi gempa saudara. Dan yang terjadi, bukit itu mulai terangkat, tapi kemudian jatuh lagi saudara. Hanya terangkat, kemudian mereka teriak lagi, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Mereka teriak-teriak, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan. Dan kemudian kembali, Paus Abraham membuat tanda salib. Dan yang kedua, terangkat lebih tinggi saudara. Lebih tinggi lagi, wah tapi dari yang pertama pun sudah membuat orang takjub saudara. Membuat orang semakin, dari kelompoknya Al-Muiz mulai takut. Dari kelompok pendoa yang dipimpin oleh Simon ini, mereka semakin menyala-nyala imannya. Baru lihat terjadi naik sedikit saja udah. Hal yang kedua lebih tinggi lagi, membuat mereka semakin menyala-nyala saudara. Dan tapi ambruk lagi saudara, jatuh lagi. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka doa kembali, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dan ketika mereka berdoa kembali, Paus Abraham memberi tanda salib kepada gunung itu dari kejauhan. Yang terjadi, gunung itu terangkat saudara. Terangkat, dan ini gambar yang ada di Bukit Mukatam. Jadi bukit itu terangkat sampai orang-orang bisa melihat matahari dari balik bukit itu saudara. Jadi ada matahari yang mau terbit, mau tenggelam dan bukit itu terangkat sampai mereka melihat matahari yang muncul dari celah-celah ketika gunung Mukatam itu terangkat. Nah saudara bisa saksikan ada sebuah klip yang dibuat oleh orang Mesir. Jadi ini yang buat bukan kita ya, yang bikin orang Mesir. Klip yang Anda bisa saksikan sama-sama tentang bagaimana peristiwa spektakuler ini terjadi. Oke, itu sesuatu yang luar biasa ya. Saya berharap ini akan menjadikan sebuah iman kita timbul sehingga kita melihat bahwa ternyata hal-hal ini bisa terjadi. Saudara, singkat cerita bahwa mereka akhirnya mulai percaya dan banyak orang akhirnya menerima Tuhan Yesus termasuk Sang Raja untuk menerima tentang kebenaran ini. Dan kalau kita belajar lebih jauh secara politik bahwa Ibnu Kilis ini akhirnya mati dibunuh. Kenapa? Karena dianggap sebagai provokator. Baik, saya akan tutup dengan sebuah nilai-nilai rohani tentang kisah yang indah ini tentang gereja Bukit Mukatam atau Saint Simon the Tanner Church, saudara. Ini adalah gereja yang sangat luar biasa. Apa nilai rohani yang kita dapatkan dari hal ini? Yang pertama, saudara, Tuhan bisa memakai orang yang paling sederhana untuk dipakai menunjukkan kuasa Tuhan. Saudara dengar baik-baik, Simon hanya seorang penyamak kulit, matanya buta satu, orang miskin, orang biasa. Dia bukan orang raksasa iman seperti Daud, seperti Paulus, mungkin seperti orang-orang hebat yang lain. Tapi orang ini bisa dipakai menjadi pemimpin doa bagi bangsanya yang mempengaruhi. Saudara perhatikan satu hal ini, Tuhan bisa memakai orang yang paling sederhana untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Hari ini jangan takut tentang atau jangan minder dengan keadaan kita saudara. Saudara mungkin berkata, Pak saya ini siapa? Saya ini orang biasa, saya ini orang miskin, saya tidak berpendidikan, saya ini orang, macam-macam alasan. Saudara dengar baik-baik, ingat pengajaran malam ini tentang gereja Bukit Mukatam. Simon adalah orang biasa, tapi bisa dipakai Tuhan untuk berdoa memindahkan Bukit Mukatam. Saya percaya, saudara berdoa juga bisa untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang kedua, bukan soal besar atau kecilnya iman, tetapi ada atau tidak adanya iman yang mendatangkan mujizat. Saudara hari ini orang berkata begini, Pak saya enggak punya iman yang cukup Pak untuk bisa mengalahkan penyakit saya. Saya enggak punya iman yang cukup Pak untuk bisa membuat masalah keuangan saya bisa selesai. Pak saya orang yang enggak punya iman yang cukup. Iman saya kurang besar Pak, iman saya tidak seperti yang lain. Pertanyaannya bukan soal besar kecilnya iman.
Mau ada iman kecil, mau ada iman besar, yang dipertanyakan adalah ada iman gak sih? Saudara punya iman gak untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Walaupun iman itu sebesar biji sesawi, tidak peduli saudara. Masalahnya bukan besar kecilnya iman, tapi ada atau tidaknya iman dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini bukannya saudara belajar, tapi saudara mulai mengerti tentang nilai-nilai iman ini. Bagaimana saudara, apakah saudara punya iman? Jangan ngomong imanku kecil, tidak peduli. Ada atau tidak, kalau ada walaupun kecil, mari bertindak dalam iman. Saudara akan menerima mujizat daripada Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan bisa dipercaya. Saudara, yang dipermasalahkan adalah sebuah ayat yang tampaknya mustahil untuk kita kerjakan. Tapi Matius 17 ayat 20 akhirnya dibuktikan dalam peristiwa gereja Bukit Mukatam ini. Sehingga gereja ini akhirnya dibangun untuk merayakan bukit itu menjadi bukitnya orang Kristen karena diberikan untuk oleh orang-orang Kristen. Sehingga dihuni oleh orang Kristen, dibangun gereja pada tahun itu terjadi peristiwa pindahnya Bukit Mukatam tadi itu terjadi pada tahun 976. Saudara, nah saat itulah orang-orang Kristen mulai bertumbuh pesat di Bukit Mukatam dan untuk merayakan tahun ke-1000, maka tahun 1976 dibangunlah gereja yang tadi kita lihat. Gereja yang indah, yang gua, yang dipahat, yang dibangun dengan begitu luar biasa, yang mampu menampung 10.000 orang itu dibangun dimulai tahun 1976. Jadi merayakan tahun yang ke-1000 peristiwa pindahnya Bukit Mukatam. Saudara, kisah ini adalah kisah yang luar biasa, adalah bahwa firman Tuhan layak dipercaya. Hari ini apapun firman Tuhan yang saudara terima, apapun firman Tuhan yang kita terima, mungkin Tuhan menjanjikan sebuah pemulihan. Saudara terima saja dengan iman. Kalau Tuhan menjanjikan sebuah kuasa kesembuhan, jangan ngomong bahwa diagnosa dokter saya nggak ada obatnya. Diagnosa dokter saya kanker stadium 4 dan saya pasti akan mati dalam beberapa minggu dan beberapa bulan ke depan. Saudara, kalau firman Tuhan datang kepada saudara dengan kuat dalam hatimu, berkata bahwa dia akan menyembuhkan penyakitmu, saudara hanya perlu iman, karena firman Tuhan bisa dipercaya, saudara. Saudara, mari ini tiga pelajaran penting dari gereja Saint Simon the Tanner Church, saudara. Gereja Santo Simon sebagai seorang penyamak kulit ini. Gereja itu diberi nama ketika dibangun pertama kali. Saudara, ini sebuah tempat yang tidak ada di dalam Alkitab, sekali lagi. Tetapi saya ingin sharingkan kepada saudara dalam kelas ini sebagai pelajaran tentang iman. Bagaimana kita harus bertumbuh dalam iman. Sekali lagi, Tuhan bisa memakai orang sederhana untuk bisa dipakai menunjukkan kuasa Tuhan. Yang kedua, bukan soal besar kecilnya iman, tetapi ada atau tidaknya iman dalam hatimu. Saudara, yang ketiga, firman Tuhan layak dipercaya. Saudara, percayalah firman Tuhan, itu akan mengubah kehidupan kita. Sekali lagi, kalau saudara hidup atau diberikan kesempatan untuk ikut Holy Land Tour, saudara jangan lupa kunjungi, kalau ke Mesir, kunjungi gereja sampah ini, saudara. Gereja Saint Simon the Tanner Church yang terletak di Bukit Mukatam. Sekali lagi, kalau saudara mau berangkat, janjilah, mintalah janji kepada tour leader dan seluruh peserta dan juga travel agent untuk menjadikan tempat ini adalah tempat yang harus dikunjungi. Jangan sampai karena jalan-jalan, belanja-belanja, Anda kehabisan waktu dan tidak berkunjung ke tempat ini. Ini menjadi penting untuk kita. Baik, pelajaran saya selesaikan sampai di sini. Kita ketemu untuk minggu depan dalam pelajaran masih dalam keluarnya bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar tentang iman. Bagaimana jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang tidak punya iman. Kami hari ini belajar bagaimana ternyata iman mampu untuk mengubah keadaan. Hari ini kami lihat bahwa firman-Mu itu digenapi secara literal, secara nyata.
bahwa gunung itu bukan sekedar gunung masalah, tapi betul-betul gunung yang pindah. Sebuah bukit batu yang pindah. Gunung yang bisa dihuni oleh hari ini 50.000 orang di sana. Sebuah gunung yang besar, pindah karena kuasa Tuhan. Dan pindah gunung itu bisa sampai 3 kilometer jauhnya dari tempat semula. Sebuah keajaiban yang Tuhan berikan. Membuat kami yakin tentang iman kami. Bersama dengan Tuhan, kami akan cakap menanggung segala perkara. Firman mulai dipercaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati jika saudara mengikuti kelas ini, sedang sakit, sedang mengalami masalah, tumpang tangan di dadamu, dan saya akan berdoa. Tuhan, kami punya iman bahwa hari ini ada berkat kuasa mujizat terjadi atas setiap orang yang mendengarkan untuk program ini. Tuhan memberkatinya, yang sakit dijamah dan disembuhkan, masalah disingkirkan Tuhan, dan setiap keuangan akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian kelas pengajaran kita hari ini. Bila saudara merasa terberkati, saudara bisa membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Dan hari ini kita juga akan bagi-bagikan merchandise dengan cara menjawab pertanyaan berikut ini.